Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita membuka dengan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk selalu dipuji oleh hamba-hambanya atas kesempurnaannya, atas kesempurnaan dari nama-namanya yang husna, kesempurnaan dari sifat-sifatnya yang mulia, kesempurnaan dari hukum-hukumnya yang penuh dengan kemaslahatan dan keadilan, kesempurnaan dari ketetapan-ketetapannya yang penuh dengan hikmah. Maka dalam keadaan apapun, tentunya seorang hamba selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mengucapkan Alhamdulillah. Dan kita membuka pengajian kita ini dengan ucapan Alhamdulillah sebagai bentuk pujian, memuji Allah atas kesempurnaannya, dan juga kita memuji Allah atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'ala hadzal majlis majlisan mubarakah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini Allah jadikan sebagai majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita masih dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, juga masih pada Kitabul Fadail, kitab yang membahas tentang keutamaan amalan. Dan sampai kita pada keutamaan pada bab fadlil wudu, babu fadlil wudu, bab keutamaan wudu, bab tentang keutamaan wudu. Dan sebagaimana biasa Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat dan juga hadis. Di sini dibawakan ada satu ayat dalam surat Al-Maidah ayat 6, dan dibawakan ada sekitar 9 hadis, ya. Adapun ayat yang dibawakan ayat yang tidak asing di telinga kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, wa ila qoulihi ta'ala ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Di dalam ayat ini sebagaimana kita ketahui, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian hendak menegakkan salat, ya, maka apa yang harusnya dilakukan? Maka berwudulah terlebih dahulu. Bagaimana berwudu itu? Faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku, wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah kepala-kepala kalian, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah. Jadi yang diusap cuma kepala, yang lainnya dicuci. Wa arjulakum, dan cucilah kaki-kaki kalian, ya. Cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Ini anggota wudu. Anggota wudu ada berapa? Ada 4. Ini meskipun pembahasannya tentang keutamaan, tapi keutamaan sesuatu tidak akan kita dapatkan kecuali kita faham tentang sesuatu tersebut. Keutamaan sholat tidak akan didapatkan kecuali kita
faham apa itu sholat. Keutamaan wudu juga tidak akan kita dapatkan kecuali kita tahu apa itu wudu. Jadi wudu ini ada fardunya, ada rukunnya yang kalau tidak dijalankan tidak sah wudunya. Di sini disebutkan anggota wudu ada 4. Ya, ada 4, yaitu wajah, kemudian apa? Tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Ini anggota wudu. Ya. Anggota wudu cuma ada 4. Kewajiban kita kepada wajah adalah mencucinya. Kewajiban kita kepada tangan adalah mencucinya. Tapi yang dimaksud dengan tangan adalah mencuci dari mulai ujung jari sampai ke siku. Dari ujung jari sampai ke siku ini tangan. Bukan sampai pergelangan tangan. Bahkan yang dicuci siku sampai pergelangan tangan, tapi siku sampai ujung jari tangan. Kemudian kepala diusap. Kepalanya diusap, tidak dicuci. Apa bedanya dicuci dengan diusap? Kalau dicuci itu disiramkan, airnya dialirkan. Air kita ambil air, kita alirkan ke wajah. Kita alirkan ke wajah, ini namanya mencuci, dicuci. Tangan juga begitu, dialiri dengan air. Tapi kepala tidak usah dialiri air. Jangan diambil air disiramkan ke kepala, tidak. Cukup ambil air dengan tangan, kemudian dibuang airnya, sudah basah telapak tangannya, usapkan ke kepala, ke seluruh kepala dari depan sampai belakang. Kemudian adalah apa? Kaki, dan kaki juga dicuci, artinya dialirkan air, dan sampai mata kaki. Jangan sampai ada bagian anggota wudu yang disebutkan tadi ada yang tidak terkena air wudu. Jika ada bagian anggota wudu yang tidak terkena air wudu, maka wudunya tidak sah. Nabi bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit yang tidak terkena air wudu. Celaka bagi tumit, karena kadang-kadang orang mungkin terburu-buru, akhirnya ada sebagian dari anggota kaki yang tidak terkena air. Maka harus dipastikan air itu dialirkan ke seluruh anggota wudu. Jangan cuma ditaruh di bawah keran, kerannya dibuka, kemudian apa? Kakinya ditaruh di bawahnya, cuma ditaruh saja, ganti kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Harus dipastikan air itu mengalir ke seluruh anggota wudu. Harus dipastikan mengenai seluruh anggota wudu. Dan termasuk wajah adalah apa? Hidung dan mulut. Hidung dan mulut itu masuk ke wajah. Maka mulut harus dibersihkan dengan berkumur. Hidung juga harus dibersihkan. Namanya apa? Namanya istinsyak. Dimasukkan, disedot air ke hidung. Dan ini tidak berbahaya, karena ini pasti sesuatu, karena syariat pasti tidak ada bahayanya. Bahkan tentu pasti ada manfaatnya. Kita sedot air itu ke hidung dan kemudian kita keluarkan. Ini bagian dari mencuci wajah. Bagian dari mencuci wajah. Kemudian para ulama menambahi, termasuk fardunya wudu adalah berurutan dari wajah, tangan, kepala, baru kaki. Jangan sampai setelah wajah terus kepala, tangannya kelewatan. Kalau tangannya kelewatan harus diulangi lagi ke tangan, kemudian baru kepala, kemudian baru kaki. Dan termasuk kepala adalah telinga. Dan karena kepala dan telinga ini kewajibannya dicuci apa diusap tadi? Diusap. Maka Nabi SAW melakukannya pun sekali. Nabi melakukannya sekali karena memang kewajibannya diusap. Beda dengan dicuci. Kalau dicuci sampai 3 kali, tapi kalau diusap cukup sekali. Karena kalau 3 kali nanti kayak dicuci juga. Sehingga kepala cukup sekali saja diusap dan tidak dicuci, dan diusapnya juga pun hanya sekali. Berbeda dengan wajah yang 3 kali, tangan 3 kali, ya, kemudian berkumur-kumur 3 kali dan seterusnya. Kemudian berikutnya juga harus apa ya namanya bahasa Indonesianya? Bahasa Arabnya muwalah. Muwalah itu berkesinambungan. Jadi langsung dari wajah langsung ke tangan, langsung kepala, langsung kaki, tidak diselingi dengan apa?
dengan yang lain-lainnya, tidak diselingi dengan misalnya pergi ke sana mencari ayam misalnya. Lagi wudu ingat ayamnya, kemudian dia pergi terus dilanjutkan wudunya, tidak. Lagi wudu ada telepon, dia ambil HP-nya ke kamar, dia telepon dulu, lanjutkan wudunya. Ini tidak boleh. Selesaikan dan dengan berkesinambungan terus menerus. Ini ibadah yang sangat besar, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapatkan di sini nanti keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam syariat ini dari ibadah wudu ini. Ini ibadah yang luar biasa pahalanya. Maka kita harus betul-betul mengetahui cara wudu yang benar. Jangan sampai kita tidak mengetahui cara wudu yang benar, akibatnya keutamaannya tidak kita dapatkan. Tidak kita dapatkan. Ya. Nah, di dalam ayat ini, di akhir ayat ini Allah mengingatkan bahwa wudu ini ternyata nikmat. Allah menyebutkan di akhir ayat ini surat Al-Maidah ayat 6, "Waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Karena Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kalian. Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umat Nabi Muhammad SAW menjadi orang-orang yang bersyukur. Bersyukur itu maksudnya apa? Ya, menjalankan wudu dengan benar. Ya. Agar umat Nabi Muhammad SAW menjalankan wudunya dengan benar, karena ini adalah nikmat. Wudu ini nikmat. Wudu itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Ya, kita belajar yang benar tentang wudu dan kita amalkan wudu dengan benar, dengan sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wudu tidak boleh asal-asalan. Bahkan seluruh ibadah tidak boleh asal-asalan, karena semua ibadah itu amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menjalankan dengan ilmu, dengan benar, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dibawakan hadis-hadis. Yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Kemudian ada tambahan kalimat yang ini mudraj, bukan dari Nabi SAW, yaitu famanistata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Tapi yang sabda Nabi SAW sampai pada kalimat min asaril wudu. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yaitu Nabi bersabda yang artinya apa? Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan umatku itu ghurran muhajjalin. Dalam keadaan umatku itu bercahaya, bersinar. Min asaril wudu, karena pengaruh wudu waktu di dunia. Jadi wudu itu yang kita lakukan di dunia akan membuat kita bercahaya. Akan bercahaya wajahnya, karena wajahnya terkena air wudu. Akan menjadi indah, akan menjadi gagah, cantik. Umat Nabi Muhammad SAW akan kelihatan luar biasa dengan cahaya yang ada di wajahnya. Pada hari kiamat akan dipanggil umat Nabi Muhammad SAW dan akan nampak alamat tanda pada mereka berupa cahaya karena sebab wudu yang dilakukan waktu di dunia. Dan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada umat yang lainnya. Tanda ini hanya ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ada sinarnya dengan yang tidak ada sinarnya, yang bercahaya dengan yang tidak bercahaya, sama apa tidak? Tidak sama, ya. Tidak sama. Maka akan diistimewakan umat Nabi Muhammad SAW, diistimewakan dari yang lainnya. Dari cahaya di wajahnya, cahaya di tangannya, di kakinya,
dari anggota yang kena air wudu. Dari anggota yang terkena air wudu. Maka ini keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Kemudian hadis berikutnya juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sami'tu khalili, aku mendengar khalilku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengatakan apa? Kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Khalil, Khalilullah, bukan hanya Habibullah, tapi di atasnya Habibullah, yaitu Khalilullah. Maka aku mendengar dari Khalilku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqul, beliau bersabda, tablughu al-hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu, rawahu Muslim. Aku akan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-hilyah itu apa ya, hiasan lah, semacam hiasan ya. Hiasan, akan sampai hiasan seorang mukmin di mana sampainya air wudu. Air wudu yang anggota wudu nanti di samping bersinar dia akan dikenai apa? Perhiasan. Akan dikenai perhiasan. Di samping dia bersinar, dia juga akan dikenai perhiasan di akhirat, ya, sesuai dengan karena dia adalah anggota wudu. Karena dia adalah anggota wudu yang terkena air wudu. Jadi di antara keutamaan orang yang berwudu akan mendapatkan perhiasan pada anggota wudunya nanti pada hari kiamat. Kemudian wa'an Utsman ibn Affan, dan juga diriwayatkan dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi, rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwudu tapi dengan sebagus-bagusnya wudu. Jadi kita berwudu dengan sesempurna mungkin. Kita alirkan dengan sesempurna mungkin mengenai seluruh anggota wudu. Wajah kita cuci dengan sempurna mungkin, seluruh wajah. Wajah itu dimulai dari apa? Dari tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut yang normal, tapi karena ada juga yang enggak normal. Maksudnya ada juga yang tempat tumbuhnya di kepala sini itu enggak teranggap. Tapi yang umum tempat tumbuhnya rambut itu di kepala ya, di atas bagian kepala itu tempat tumbuhnya rambut. Dari situ harus betul-betul kita kenai air wudu, kita cuci dari situ. Dari ini apa? Haddul wajh, batasan wajah itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Kalau yang ada jenggotnya sampai ke jenggot, ujung jenggotnya. Kemudian melebar dari telinga ke telinga. Dari apa? Menuju ke telinga, ke perbatasan dengan telinga, sampai kepada perbatasan telinga. Ini wajah, karena telinga bukan wajah. Telinga itu kepala. Telinga termasuk dari kepala, maka telinga tidak dicuci tapi diusap. Tapi wajah dicuci. Kemudian berkumur-kumur dengan benar-benar berkumur-kumur. Tidak hanya dimasukkan sedikit dibuang, tapi dimasukkan dan diputar di mulut, berkumur dengan berwudu dengan sebaik-baiknya dengan dicuci mulutnya. Kemudian dihirup air ke hidung. Ini fardunya wudu yang pertama. Fardunya wudu yang pertama adalah mencuci wajah. Dan itu termasuk di dalamnya adalah apa? Hidung dan mulut. Mata masuk tidak? Mata masuk apa tidak mata? Tidak. Mata tidak usah dicuci. Mata tidak perlu dicuci. Yang dicuci cuma mulut dan hidung saja.
Ya. Kemudian setelah itu apa? Mencuci tangan dari mulai ujung jari sampai siku. Meskipun telapak tangan kita sudah basah atau belum? Sudah basah. Tapi sekarang kewajiban baru. Ya, kewajiban baru. Tadi sudah basah karena buat untuk mengambil air. Dan bahkan disunahkan sebelum mengambil air, telapak tangan dicuci dulu. Sebelum mengambil air, karena ini alat untuk mengambil air itu dengan telapak tangan. Ya, alat untuk berwudu dengan telapak tangan, maka telapak tangannya dicuci terlebih dahulu. Tapi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kecuali kalau bangun tidur. Kalau bangun tidur itu hukumnya wajib. Tapi kalau tidak tidur maka hukumnya sunnah dicuci telapak tangannya. Kemudian ini hukumnya sunnah. Atau sebelum mencuci telapak tangan sebelum berwudu disunnahkan atau bahkan para ulama mengatakan wajib untuk mengucapkan bismillah. Nabi SAW bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Sehingga bismillah, kemudian mencuci telapak tangan, kemudian mencuci wajah, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, kemudian mencuci tangan sampai siku, dan maksudnya adalah dari ujung jari. Meskipun sudah basah dicuci lagi sampai siku. Kemudian setelah itu mengusap kepala, ya. Kalau yang dicontohkan oleh Nabi SAW mengusap kepala itu dari depan sampai belakang, kembali lagi ke depan, kemudian mengusap telinga. Hanya dengan sekali usapan. Kemudian setelah itu kaki sampai mata kaki. Barang siapa, Nabi bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang berwudu dengan sebagus-bagusnya wudu, kharajat khotoyahu min jasadihi. Akan keluar dosa-dosa dari badannya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badannya, hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai dosa-dosa itu akan keluar dari ujung kukunya, dari bawah kukunya. Jadi di antara keutamaan wudu adalah akan menghapus dosa. Kenapa yang dicuci wajahnya, kenapa yang dicuci tangannya, kepalanya, kakinya? Kenapa bukan anggota yang lainnya? Kenapa anggota wudu itu? Dikatakan oleh para ulama karena inilah yang paling sering berbuat, saling bergerak. Dan kalau saling bergerak biasanya banyak dosanya. Banyak dosa mulutnya, banyak dosanya. Hidungnya, wajahnya, ya, penglihatannya banyak dosanya, pendengarannya banyak dosanya, tangannya juga banyak dosanya, kakinya juga banyak dosanya. Maka kenapa yang dijadikan anggota wudu itu adalah wajah, kaki, tangan, kepala dan kaki, karena termasuk anggota badan yang paling banyak bergerak. Ya. Maka dengan wudu itu akan menghapus dosa-dosanya. Tapi yang dimaksud di sini tentunya dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka harus dengan bertaubat kepada Allah, dengan menyesal, dengan meninggalkannya, menyesalinya, dan berniat kuat untuk tidak mengulanginya. Harus dengan itu. Dan sebesar apapun dosa, sebanyak apapun dosa, maka Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya jika dia bertaubat. Maka orang yang bahagia itu orang yang mengetahui bahwa Rabb-nya itu adalah Maha Pengampun. Jangan sampai seorang itu putus asa untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau berkaitan dengan amalan-amalan yang akan menghapus dosa, itu yang dihapus dosanya adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Adapun dosa besar, maka harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seorang tidak boleh putus asa untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengampuni jika hamba tersebut bertaubat dengan benar, yaitu dengan meninggalkannya, menyesalinya, dan berniat kuat untuk tidak terjatuh atau tidak mengulanginya. Kok kemudian terjatuh lagi bagaimana? Taubat lagi, diampuni apa tidak? Diampuni. Selama orang itu bertaubat pasti diampuni. Tapi taubatnya tadi benar-benar sungguh-sungguh meninggalkannya, menyesalinya, dan berniat kuat untuk tidak mengulanginya.
tapi kemudian terjatuh lagi, maka keberapapun dia terjatuh, karena memang manusia itu tempatnya orang berbuat, manusia memang manusia yang sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah akan berbuat dosa. Manusia itu memang hamba yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang akan berbuat dosa. Sehingga sebanyak apapun dosanya Allah akan mengampuninya. Bahkan Allah disebutkan dalam hadis, jika ada kaum yang tidak pernah berbuat dosa, Allah akan ganti dengan kaum yang berbuat dosa. Jika ada kaum kok tidak pernah berbuat dosa, maka kaum itu akan diwafatkan oleh Allah dan diganti dengan kaum yang berbuat dosa. Karena Allah Maha Pengampun dan Allah senang dengan hambanya yang bertaubat. Dan seorang yang berbuat dosa kemudian dia bertobat, itu bisa jadi lebih baik daripada sebelum berbuat dosa. Seorang yang bertobat dari dosanya itu lebih baik daripada dia tidak berbuat dosa. Karena orang terkadang kalau tidak berbuat dosa merasa dirinya lebih dari yang lainnya, lebih sempurna dan sebagainya. Ketika dia berbuat dosa kemudian dia bertobat, maka dia tahu bahwa dirinya orang yang tidak sempurna, banyak kekurangannya. Maka ini hikmah kenapa Allah menetapkan adanya dosa, karena Allah senang dengan hambanya yang bertobat, dan orang yang bertobat setelah berbuat dosa bisa jadi lebih baik daripada sebelum dia berbuat dosa. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, dan juga dari sahabat Utsman bin Affan, qol raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a misla wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah SAW wudu seperti wuduku ini. Jadi sahabat Utsman bin Affan mempraktekkan wudunya Nabi SAW di hadapan umatnya. Sahabat Utsman bin Affan mempraktekkan wudunya Nabi. Nabi berwudu seperti ini. Lihatlah, saya akan berwudu, kata beliau. Beliau minta air, kemudian beliau berwudu. Kemudian setelah selesai wudu, beliau mengatakan, sesungguhnya saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti aku wudu sekarang ini. Kemudian beliau mengatakan, man tawaddu'a hakadha, barang siapa yang berwudu seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilatan, dan berjalannya dia ke masjid maka akan menjadi pahala sunnah, pahala amalan sunnah. Jadi orang ketika berjalan ke masjid, maka berjalannya dia ke masjid itu mendapatkan pahala. Semakin banyak langkahnya, ya semakin banyak pahalanya. Nah. Kemudian, jadi kurang lebih ini semakna. Hadis ini semakna dengan sebelumnya. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, idza tawaddaa al-'abdul muslim, jika seorang hamba muslim, awil mukmin, dalam riwayat yang lainnya mukmin, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, fa ghassala wajhahu, yaitu dengan dia mencuci wajahnya. Karena fardunya wudu yang pertama adalah apa? Mencuci wajah. Fardunya wudu, rukunnya wudu yang pertama itu mencuci wajah. Jika dia mencuci, maka ketika dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'. Ketika dia mencuci wajahnya, maka akan keluar seluruh dosa-dosa dari matanya yang dia melihat dengannya. Matanya melihat ke yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berwudu, maka apa? Akan keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh mata. Nah, tapi dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil. Nah, ya. Adapun kalau yang dilihat itu, ya, yang mungkin bisa jadi dosa besar, ya lain, harus dengan taubat. Tapi kalau yang dilihat itu, dosa kecil,
perbuatan melihat yang itu dosa kecil, maka akan hilang dosa kecilnya ketika mencuci wajahnya dari dosa-dosa matanya, pandangan matanya. Au ma akhiri qatril ma, sampai pada akhir tetesan wajah, sampai pada akhir tetesan air yang mengenai wajah akan jatuh keluar semua dosa-dosanya. Wa idza ghassala yadayhi, dan ketika dia mencuci kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma au ma akhiri qatril alma. Begitu pula ketika dia mencuci tangannya. Berarti yang kedua mencuci tangan. Yang pertama mencuci wajah, yang kedua mencuci tangan. Ini harus urut. Ketika mencuci tangan, maka keluar seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya sampai tetes terakhir yang menetes dari air wudu yang mengenai tangan. Kemudian wa idza ghassala rijlaihi, dan ketika mencuci kakinya, kedua kakinya juga begitu. Kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma au ma'a akhir qatril ma hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Begitu pula dosa tangan, dosa kaki juga akan keluar dengan tetesan wudu, dengan air wudu sampai tetesan yang terakhir, sehingga orang itu kemudian bersih dari dosa-dosa kecilnya, bersih dari dosa-dosa kecilnya. Ini kurang lebih sama dengan sebelumnya. Jadi ketika kita berwudu ya kita sambil berharap agar dosanya hilang. Ketika mencuci tangan juga begitu. Jadi ada harapan. Ya, makanya para ulama mengatakan dimakruhkan untuk bicara. Ya, sebetulnya tidak apa-apa, tidak batal. Wudu sambil bicara batal apa tidak? Tidak batal. Tetapi dimakruhkan oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena dia menjadi hatinya tidak hadir. Semestinya hatinya hadir. Ketika mencuci wajah dia berharap dosa-dosa wajah hilang. Ketika mencuci tangan dia berharap dosa-dosa tangan hilang. Gitu. Tapi tentunya ini dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh wajah, oleh tangan, oleh kaki. Karena ada juga dosa besar yang dilakukan oleh mata. Ada dosa besar yang dilakukan oleh tangan. Tapi ada dosa kecil yang dilakukan oleh tangan. Ini semuanya keluar dosa-dosa tersebut dengan air wudu. Ya, kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agak panjang. Berikutnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Pada suatu hari Nabi SAW mendatangi kuburan. Kira-kira mendatangi kuburan untuk apa ya? Mendoakan. Nabi mendatangi kuburan untuk mendoakan, bukan untuk minta kepada yang mati, bukan untuk mengambil barokah dari kuburan. Tidak ada kuburan yang punya kelebihan. Semua kuburan itu sama. Tidak ada satupun kuburan yang punya kelebihan kuburannya barokah, kalau diambil tanahnya jadi apa? Mendapatkan barokah, tidak ada. Tidak ada satupun kuburan yang seperti itu. Bahkan dahulu di awal-awal Islam itu dilarang ziarah kubur. Karena khawatir akan terjatuh kepada seperti itu, meyakini kuburan ini apa? Barokah, meyakini kalau berdoa di kuburan ini akan dikabulkan. Tidak ada kuburan yang istimewa. Semua kuburan itu sama, harus dimuliakan tentunya. Tidak boleh dihinakan, tidak boleh diinjak, tidak boleh diduduki. Tapi tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh dikeramatkan. Ya. Jadi ada nggak kuburan keramat? Tidak ada kuburan yang diistimewakan, tidak ada. Nabi mendatangi kuburan, dan Nabi datang ke kuburan untuk mendoakan. Makanya dikatakan dalam hadis ini faqala, kemudian Nabi berucap, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nabi mengucapkan salam. Salam itu mendoakan atau bukan? Salam itu mendoakan. Makanya dalam doa tasyahud kita pun mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna
wa ala ibadillahis salihin. Ini ketika kita tasyahud dalam sholat kita, kita sedang mendoakan Nabi SAW, mendoakan diri kita dan mendoakan seluruh orang soleh. Jadi orang soleh itu bukan diminta, tapi didoakan. Bukan kita berdoa kepadanya, tapi kita diajari untuk mendoakan mereka. Maka Nabi pun melakukan seperti itu. Nabi mendatangi kuburan dan Nabi mendoakan kepada umatnya. Nabi mengatakan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Salam buat kalian, keselamatan buat kalian wahai penghuni alam barzah dari kaum mukminin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami nanti akan menuju seperti kalian. Kami pun nanti akan menuju alam itu. Ini maksud kedua. Jadi maksud kedua adalah untuk mengingat bahwa kita pun nanti akan mati. Itu maksudnya. Bahwa kami nanti juga akan seperti kalian. Kalian telah mendahului kami dan kami akan seperti kalian. Maka ini maksud daripada ziarah kubur sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, wadittu anna qad ra'aina ikhwanana. Sungguh saya rindu untuk bertemu dengan saudara-saudara kami. Saya rindu untuk bertemu dengan saudara-saudara saya. Bertemu dengan saudara seiman dari saudara-saudara saya yang seiman, yaitu kaum muslimin. Maka para sahabat bertanya, qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami juga saudara-saudara yang seiman? Bukankah kami adalah saudara-saudara yang seiman? Para sahabat saudara yang seiman atau bukan? Saudara seiman, tetapi para sahabat punya keistimewaan yang lebih, yaitu apa? Beliau adalah sahabat. Dan tidak semua saudara seiman itu sahabat Nabi SAW. Tidak semua saudara seiman itu sahabat Nabi SAW. Ya, maka para sahabat bukan berarti tidak meyakini bahwa beliau saudara seiman. Maka para sahabat mengatakan, bukankah kami adalah saudara seiman juga ya Rasulullah? Nah, ini Rasulullah rindu ingin bertemu dengan umatnya. Yaitu saudara-saudaranya yang seiman. Siapa maksudnya? Maksudnya bukan sahabat. Maka para sahabat mengatakan, bukankah kami juga saudara engkau seiman ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, qala antum ashabi. Engkau sahabat-sahabatku. Maksudnya engkau adalah saudaraku seiman, tetapi bukan engkau yang aku maksud, karena engkau beda dengan yang saya maksud. Engkau adalah sahabatku, di samping engkau adalah saudara seiman tentunya. Tetapi wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Tapi yang dimaksud dengan saudara-saudaraku seiman adalah orang-orang yang belum datang. Yang belum datang sekarang ini, yang belum lahir di zaman Nabi. Karena yang bertemu dengan Nabi, maka dia adalah sahabat. Nabi ingin bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi, tapi dia mengikuti Nabi SAW. Tidak pernah melihat Nabi tapi beriman kepada Nabi SAW. Tidak bertemu Nabi tapi dia itu mencontoh Nabi Muhammad SAW. Tidak bertemu Nabi tapi dia mencintai Nabi SAW lebih daripada cintanya dia kepada dirinya sendiri. Ini saudara seiman yang dimaksud oleh Nabi SAW, yang Nabi rindu untuk bertemu dengannya. Maka para sahabat pun mengatakan apa? Kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatik ya Rasulullah. Kalau engkau rindu dengan saudara-saudara seiman yang itu datangnya nanti setelah generasi kami, bagaimana engkau akan tahu kalau dia adalah saudara seiman? Dari mana engkau akan tahu ya Rasulullah kalau itu adalah saudara seiman? Bisa difahami ini? Menunjukkan apa? Menunjukkan para sahabat meyakini Nabi SAW tidak tahu yang ghaib. Menunjukkan apa? Bahwa para sahabat meyakini Rasulullah SAW tidak tahu yang ghaib. Makanya mereka bertanya, bagaimana engkau tahu ya Rasulullah? Sahabat, teman-teman yang seiman, saudara-saudara yang seiman, padahal dia belum datang. Bagaimana engkau bisa tahu? Artinya engkau tidak tahu yang ghaib, tapi bagaimana engkau akan tahu mereka? Kira-kira dengan apa Nabi akan tahu? Dengan apa Nabi akan tahu? Dengan tanda yang ada pada umat Nabi Muhammad SAW, bekas wudunya.
Maka Nabi SAW mengatakan, faqala ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahrai khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu. Bagaimana menurut engkau? Beritakan kepadaku, wahai para sahabatku, jika ada seseorang punya kuda, yang kuda ini ada warna putih pada wajahnya, ada warna putih pada kaki-kakinya, dan dia bersama dengan sekumpulan kuda-kuda hitam yang tidak punya warna lain kecuali hitam. Ada kuda yang punya putih di mana? Di wajah, punya putih juga di seluruh kakinya, bersama dengan sekumpulan kuda-kuda yang hitam dan tidak punya warna kecuali warna hitam. Bukankah orang tadi akan tahu mana kudanya dia? Akan tahu apa tidak? Akan tahu. Begitu pula aku akan tahu mana umatku yang mengikuti aku, yang beriman kepadaku, yang aku sekarang belum bertemu dengannya, tapi dia beriman kepadaku, yang dia mengikuti aku, yang dia itu ittiba kepada Nabi, istiqomah di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku rindu dengan mereka, dan mereka dikatakan oleh Nabi adalah orang-orang yang ada tanda tadi, memiliki tanda. Qalu bala ya Rasulullah, maka para sahabat mengatakan, kalau begitu pasti akan tahu. Pasti orang itu akan tahu kalau dia punya kuda yang ada putih pada wajahnya, ada putih pada kakinya, bersama dengan kuda-kuda yang semuanya warnanya hitam. Pasti orang itu tahu mana kudanya. Maka Nabi mengatakan, begitulah. Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin minal wudu. Mereka, saudara-saudaraku yang seiman, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya bersinar-sinar bekas wudu. Tangannya juga memiliki sinar karena wudu, kakinya juga memiliki sinar karena bekas wudunya. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan aku akan menunggu mereka di telagaku nanti. Akan ditunggu oleh Nabi akan mendahului saudara-saudara yang seiman. Nabi mendahuluinya di mana? Di telaga. Nabi SAW, kita mengimani bahwa Nabi memiliki telaga, diberi oleh Allah telaga yang panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya juga 1 bulan perjalanan. Luas apa tidak ini? Kalau 1 hari dari sini sampai mana? 1 hari sampai sini mungkin sampai, kalau ke timur sampai Jogja barangkali ya. Atau lebih malah. Sehari, 2 hari saya mana? 3 hari, seminggu saya mana? Kalau sebulan kira-kira saya mana? Telaga yang sangat luas, yang airnya lebih putih dari air susu, lebih wangi dari minyak wangi, lebih manis dari madu. Barang siapa yang minum dari air itu, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Maka ini termasuk keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, akan minum dari telaganya Nabi SAW, dan akan dipersilahkan minum. Memang yang itu adalah umat Nabi. Dari mana akan diketahui umat Nabi sehingga dipersilahkan minum? Akan diketahui dari tanda yang ada pada bekas wudunya. Maka ini keutamaan yang sangat besar dari berwudu, ya. Tapi tadi kita harus berwudu dengan benar, dengan sebaik-baiknya, supaya betul-betul nanti menjadi tanda, sebagai tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada beberapa hadis sebetulnya, tapi barangkali ini sudah mencukupi untuk keutamaan wudu, ya, dan akan datang pembahasan berikutnya tentang keutamaan adzan insyaallah. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.